warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nafisah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi dan pemikiran Tajdid Muhammadiyah. Tema yang saya ambil adalah dakwah Muhammadiyah di media sosial, khususnya pada konten yang berjudul Kesalahan Digital Membangun Ukhuwah dan Dakwah Melalui Media Sosial. Teman-teman, kita tahu kalau sekarang media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua orang membuka media sosial, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Karena itu, Muhammadiyah melihat media sosial ini bukan hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk berdakwah. Di dalam video tersebut, dijelaskan bahwa media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan ilmu, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menyampaikan dakwah Islam yang mencerahkan. Konten ini juga melibatkan pimpinan pusat Muhammadiyah bersama Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah yang mengajak masyarakat agar menggunakan teknologi dengan cara yang positif dan bermanfaat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep Tajdid Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, Tajdid memiliki dua konsep utama, yaitu purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi berarti memurnikan ajaran Islam agar tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, isi dakwahnya tetap sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Sedangkan dinamisasi berarti melakukan pembaruan sesuai perkembangan zaman. Nah, contohnya, sekarang Muhammadiyah memanfaatkan YouTube, kemudian Instagram, TikTok, podcast, dan media sosial lainnya sebagai media dakwah. Menurut saya, kedua konsep ini justru saling melengkapi. Ajarannya tetap sama, tetapi cara menyampaikannya mengikuti perkembangan zaman supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kalau dilihat dari pendekatannya, Muhammadiyah ini lebih memilih pendekatan yang bersifat progresif atau pembaruan. Muhammadiyah tidak menolak teknologi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai media dakwah dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep Islam berkemajuan, yaitu Islam yang mendorong umatnya untuk maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian pendidikan, dan juga kehidupan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Menurut saya, pendekatan ini sangat cocok dengan kondisi kita sekarang, terutama bagi generasi muda yang lebih sering mencari informasi itu melalui media sosial dibandingkan dengan media lainnya. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang ini, perkembangan teknologi digital itu memang sangat cepat. Banyak orang belajar agama dari internet. Nah, kalau Muhammadiyah tidak ikut hadir di media digital ini, bisa saja masyarakat mendapatkan informasi agama dari sumber yang kurang jelas atau bahkan menyesatkan. Gitu. Karena itu, kehadiran Muhammadiyah di media sosial menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan pemahaman Islam yang moderat, kemudian mencerahkan dan berkemajuan. Selain itu, dakwah digital juga memiliki banyak keuntungan. Biayanya lebih hemat dibandingkan dakwah secara langsung. Dan jangkauannya juga jauh lebih luas karena bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Menurut saya, langkah Muhammadiyah memanfaatkan media sosial ini sudah sangat tepat. Kelebihannya yaitu mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, kemudian mudah diakses kapanpun, lebih menarik bagi generasi muda, dan dapat menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat. Namun, pastinya masih ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Misalnya, persaingan dengan konten hiburan yang sangat banyak saat ini, kemudian kemampuan digital para kader yang belum merata,
juga resiko informasi yang kurang valid, serta menjaga kualitas konten agar tetap menarik dan terpercaya. Meskipun begitu, saya menilai Muhammadiyah sudah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cukup baik. Kalau saya boleh menyarankan atau memberi saran, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan pelatihan digital bagi kader dan para dai. Kemudian, yang kedua, memperluas pemanfaatan berbagai platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, maupun podcast agar dakwah bisa menjangkau lebih banyak kalangan. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama dengan generasi muda, akademisi, content creator, kemudian maupun komunitas digital supaya dakwah Muhammadiyah ini semakin luas dan menarik. Memang strategi tersebut membutuhkan biaya dan sumber daya manusia yang kompeten dan pengawasan yang baik. Tetapi menurut saya manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa dakwah digital Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk nyata penerapan konsep tajdid. Muhammadiyah berhasil menjaga kemurnian ajaran Islam melalui purifikasi sekaligus melakukan pembaruan metode dakwah melalui dinamisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam, sehingga tetap menjadi organisasi Islam yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada kemajuan umat Islam. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.